Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di channel ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kelapangan rezeki, pengampunan dosa, dan panjang umur. Amin. Saat fajar menyingsing, kita diajak untuk merenung dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azan subuh berkumandang, kita diingatkan akan kebesarannya. Salat subuh bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah momen istimewa yang disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, "Dirikanlah salat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam dan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Mereka yang melaksanakan salat subuh mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu di mana malam dan siang bertemu dan malaikat bergantian menyampaikan laporan kepadanya. Salat subuh juga menjadi salah satu kunci masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud menyebutkan, barang siapa salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Melangkah ke masjid di waktu subuh, kita dijanjikan cahaya yang terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. 2 rakaat salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini adalah waktu terkabulnya doa, di mana malaikat siang dan malam berkumpul, dan doa kita disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada waktu subuh sangatlah mustajab. Mari kita bangun di awal waktu subuh dan menjalankan salat subuh tepat waktu. Ini adalah momen di mana kita dapat memohon dan berharap akan rahmat serta nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menunaikan salat subuh, kita memulai hari dengan penuh semangat dan harapan. Ini adalah saat yang tepat untuk merenung dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari yang akan kita jalani dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Salat subuh juga mengingatkan kita akan pentingnya disiplin dan konsistensi dalam kehidupan. Bangun di awal waktu, meski mata masih ingin terpejam, adalah latihan kekuatan hati dan jiwa. Ini adalah bukti komitmen kita kepada Pencipta, bahwa kita rela mengorbankan kenyamanan demi memenuhi panggilannya. Kita juga diajak untuk merenungkan tentang kehidupan. Seperti fajar yang menyingsing menandakan awal yang baru, setiap salat subuh mengajarkan kita untuk selalu siap memulai dengan lembaran baru. Kesalahan kemarin tidak harus menentukan hari ini, dan kita diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Di samping itu, salat subuh juga menjadi waktu yang tepat untuk memohon perlindungan dari segala godaan dan tipu daya setan. Dengan berwudu dan berdoa, kita meminta kekuatan untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang mungkin datang. Mari kita jadikan salat subuh bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalankan sebuah rutinitas, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing kita sepanjang hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah amalan dan doa yang dibaca setelah salat subuh? Inilah amalan dan doa yang dikerjakan setelah salat subuh. Yang pertama, istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua, membaca kalimat tauhid 10 kali. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, doa perlindungan dari neraka 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, peliharalah aku dari api neraka. Lalu yang keempat, zikir keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian, dan darimulah kedamaian itu datang, dan kepadamulah kedamaian itu kembali. Maka hidupkanlah kami dengan kedamaian, dan masukkanlah kami ke dalam surga, tempat kedamaian. Maha berkat Engkau, ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sahabat beriman, dalam hadis lain juga telah disebutkan, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim No 656. Hadis ini menekankan betapa besar pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, seakan-akan mereka telah melaksanakan ibadah salat sepanjang malam. Ada beberapa kisah para sahabat yang berkaitan dengan salat subuh dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang pernah terlambat bangun untuk salat subuh selama perjalanan. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya beristirahat di suatu tempat menjelang pagi saat dalam perjalanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir mereka tidak akan bangun tepat waktu untuk salat subuh, sehingga Bilal radhiyallahu an, salah satu sahabat, menawarkan diri untuk membangunkan semua orang. Namun Bilal radhiyallahu an juga tertidur dan semua orang terbangun setelah matahari terbit. Ketika menyadari hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan mereka semua melaksanakan salat subuh meskipun matahari sudah meninggi. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya salat subuh dan juga memberikan pelajaran bahwa ketika seseorang terlewat salat karena tertidur, mereka harus segera melaksanakannya setelah terbangun. Ini menunjukkan sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh pengertian dan juga mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha menjalankan ibadah walaupun terjadi kesalahan atau keterlambatan. Kisah lainnya adalah tentang perbedaan pendapat di antara sahabat mengenai waktu pelaksanaan salat. Ada sahabat yang salat di perjalanan dan ada yang di kampung Bani Quraidah, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ketika mereka bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu, Nabi tidak marah dan tidak menyalahkan siapapun. Kisah-kisah ini memberikan kita wawasan tentang bagaimana para sahabat menghadapi situasi yang berkaitan dengan salat subuh dan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada mereka. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik ibadah dan pentingnya niat serta usaha dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menghadirkan keberkahan dan keberlimpahan di setiap aspek kehidupan kita, mari kita jadikan salat subuh sebagai fondasi yang kokoh. Bangunlah dengan semangat dan niat tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa setiap langkah menuju masjid di waktu fajar adalah langkah menuju keberkahan dan keselamatan. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan salat subuh, karena di dalamnya terdapat rahasia-rahasia spiritual yang hanya Allah yang tahu. Mari kita jadikan salat subuh sebagai momen berharga untuk berbicara dengannya, memohon ampunan, dan memperbaiki diri. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa like,
share, dan subscribe channel ini agar kita dapat terus berbagi ilmu dan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.